Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Safitri, mahasiswa PPL dari Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Sosiologi Antropologi. Di sini Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan atau menjelaskan materi tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu jaga kesehatan dan rajin belajar walaupun kita belajar daring. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat, mengidentifikasi partisipasi masyarakat lokal atau masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat atau perbaikan kehidupan sosial atau politik, menjelaskan aktivitas pemberdayaan komunitas, menjelaskan evaluasi dan hikmah pembelajaran dari aktivitas pembelajaran komunitas. Kalian bisa lihat peta konsep di sini dalam materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas itu yang tadi Ibu bacakan, pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat, partisipasi masyarakat lokal atau warga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat atau perbaikan kehidupan sosial atau politik, aktivitas pemberdayaan komunitas, evaluasi dan hikmah pembelajaran dari aktivitas pemberdayaan komunitas. Nah, di sini kita akan memasuki materi tentang pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat. Hakikat kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap sesuatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang terwarisi antar generasi. Nah, di situ di dalam setiap daerah pasti memiliki nilai-nilai yang harus diwarisi secara turun-temurun. Nah, itu yang dikatakan kearifan lokal. Memahami makna kearifan lokal. Menurut asal kata kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal atau lokal. Lokal berarti setempat, sedangkan wisdom adalah kebijaksanaan. Jadi local wisdom itu kearifan setempat, dapat dipahami sebagai gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Pada dasarnya kearifan lokal mengacu pada nilai-nilai dalam masyarakat dan keseimbangan alam. Nah, itu kearifan lokal itu kita dapat melihat berdasarkan geografis dan kebudayaan masyarakat itu sendiri di daerahnya itu sendiri. Di daerah itu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu berbeda-beda. Kemudian kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Nah, dalam istilah asing, kearifan lokal juga sering dikonsepsi
diartikan sebagai kebijakan masyarakat setempat. Hal ini terlihat dalam muatan katanya, yaitu local wisdom, kearifan lokal, local knowledge, pengetahuan lokal atau local genius, kecerdasan setempat. Nah, istilah kearifan lokal atau lokal genius ini diperkenalkan pertama kali oleh Quaris Wallace pada tahun 1951, di mana kearifan lokal ini sangat berkaitan erat dengan kondisi geografis atau lingkungan alam. Nah, kalian bisa lihat di gambar di sini berbeda-beda kebudayaannya. Di Indonesia itu berbeda-beda kebudayaan. Misalnya di kebudayaan Tanah Toraja itu nilai-nilai yang terkandung di dalam nilai-nilai yang terkandung di kebudayaan Toraja itu harus ditanamkan di dalam diri kita, sehingga kebudayaan itu bisa turun temurun atau bisa diwariskan pada generasi-generasi selanjutnya. Nah, kalian bisa lihat pada gambar awal tadi, itu di dalam masyarakat adanya gotong royong. Di dalam kebudayaan itu mereka saling bersatu untuk menyelesaikan atau bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan keseharian mereka, yang sampai saat ini masih dijalankan. Walaupun dimasuk dalam era modern ini, tetapi kearifan lokal mereka tetap tertanam di kebudayaan atau di daerahnya itu sendiri. Kearifan lokal yang ada di dalam setiap kebudayaan itu berbeda-beda. Misalnya suku Dayak, suku Toraja, suku Bugis, suku Minang, itu berbeda-beda dalam kebudayaannya, berbeda-beda apa yang mereka wariskan dan adat istiadat yang ada di dalamnya. Kemudian ciri-ciri kearifan lokal ini mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan, mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. Nah, misalnya walaupun di dalam era modern ini setiap kebudayaan itu masih tertanam di dalamnya, tidak luntur. Misalnya kebudayaan lama digabungkan dengan kebudayaan yang ada sekarang, sehingga kebudayaan yang dulu itu bisa lebih berkembang lagi. Kemudian adanya budaya luar, misalnya kebudayaan yang lama tidak harus menolak apa yang ada atau masuk dari budaya-budaya luar. Nah, kita masuk dalam materi pemberdayaan komunitas. Hakikat pemberdayaan komunitas ini, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya atau kemampuan, kekuatan, atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dan pihak yang kurang atau belum berdaya. Adapun komunitas adalah sekelompok masyarakat yang terikat dalam suatu identitas yang sama. Pemberdayaan komunitas menurut Wilkinson dalam bukunya Sadri 2019, sebuah upaya atau perubahan kemajuan yang sengaja purposif dilakukan atau dikembangkan oleh para anggota sebuah komunitas itu sendiri, di mana mereka merumuskan masalah, menyusun rencana, serta menentukan arah perubahan menurut keyakinan dan persepsi mereka sendiri, dan perubahan itu diyakini sebagai perbaikan
sebagaimana layak pembangunan sebuah bangunan. Maka upaya tersebut utamanya diarahkan pada perbaikan dan mengokohkan struktur penopang komunitas yang bersangkutan. Di sini kita dapat melihat adanya pemberdayaan suatu komunitas ini bisa menjalin perbaikan-perbaikan yang ada di dalam suatu wilayah. Misalnya melakukan sosialisasi tentang apa itu narkoba, nah itu bisa dilakukan oleh suatu komunitas. Kemudian, nah kalian bisa lihat pada gambar di samping ini, itu adalah satu komunitas yang sedang melakukan pengarahan yang harus dijalankan ke depannya atau yang harus disampaikan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas. Ketika suatu pemberdayaan komunitas dilaksanakan, masyarakat dapat mendapatkan keahlian dalam berbagai bidang. Hal ini penting agar tercipta upaya kemandirian sosial maupun kemandirian ekonomi. Nah, salah satu komunitas yang kita lihat di Kalimantan Selatan ini yaitu komunitas Menganyam. Nah, itu bisa dilakukan oleh komunitas untuk mengarahkan masyarakat-masyarakatnya untuk melakukan. Kita dapat melihat di Kalimantan Selatan ini komunitas yang dilakukan dalam menganyam. Nah, dalam komunitas ini bisa mengajarkan kepada masyarakat bagaimana itu menganyam, bagaimana itu menganyam dengan model yang modern sekarang biar bisa menciptakan menghasilkan ekonomi yang lebih baik lagi di dalam wilayahnya, sehingga di wilayahnya bisa berkembang kembali, tidak merasa tertinggal, sehingga apa yang dia buat itu bisa dikembangkan. Nah, itulah pentingnya adanya komunitas memberikan arahan kepada masyarakat, mengembangkan keahlian masyarakat itu dalam menganyam. Kemudian kita masuk dalam siklus pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan dan diharapkan terjadi peningkatan kualitas dari satu tahapan ke tahapan sebelumnya. Menurut Terry Wilson, terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan komunitas sebagai berikut. Pertama, keinginan untuk berubah. Nah, di siklus pemberdayaan komunitas ini menurut Terry Wilson terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan komunitas, yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik, sehingga dari komunitas itu mengarahkan bagaimana masyarakat itu untuk menjadi lebih baik, apa yang ada di dalam satu wilayahnya bisa dikembangkan dan bisa mengembangkan kembali ke kreativitas mereka. Kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan atau faktor-faktor yang bersifat resisten terhadap kemajuan dalam diri atau komunitasnya. Nah, misalnya dalam satu komunitas ini harus melepaskan apa yang menjadi halangan untuk bisa berkembang lebih baik. Ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tanpa tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Misalnya di dalam satu komunitas aturannya yang harus dipatuhi itu harus dijalankan, dan apa yang ada di dalam
individu itu sendiri harus dikembangkan berdasarkan apa yang ada di dalam komunitas. Kita melihat dari sisi positifnya aja yang kita jalankan. Kemudian tahap kelima, meningkatkan rasa memiliki yang lebih besar, menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap yang ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai terlihat. Nah, misalnya di dalam satu komunitas ini kita mengembangkan mengembangkan kreativitas kita, itu harus menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dari komunitas itulah kita saling belajar, kita saling sharing bagaimana membuat satu kreativitas yang bisa mengarah ke pengembangan ekonomi dan memperbaiki kesadaran diri. Tahap keenam, telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya ketika keberhasilan dalam peningkatan kinerja meningkatkan perasaan psikologi atau posisi sebelumnya. Ketujuh, masyarakat yang telah berhasil dan memberdayakan dirinya merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian tahap-tahap pemberdayaan komunitas. Nah, tahap-tahap ini ada 3 tahap. Pertama, tahap penyadaran dan perilaku menuju kesadaran atau kepedulian. Kedua, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan sehingga dapat mengambil peran dan komunitas. Ketiga, peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga akan terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Nah, maksud dari tahap pertama itu misalnya sampai kapan kita pemberdayaan ini dilakukan. Nah, tentunya sering dilontarkan pertanyaan ini sering dilontarkan pada diri kita sendiri. Nah, tentunya pemberdayaan ini tidak berlangsung selamanya, melainkan hingga komunitas masyarakat itu mandiri. Maka dari itulah proses pembelajaran sangat diperlukan. Adanya rasa peduli satu sama lain. Kemudian dalam tahap kedua ini komunitas tidak terlepas dari peran aktor pemberdayaan itu sendiri. Pertanyaannya itu siapa aktor dari pemberdayaan komunitas itu? Nah, aktor pemberdayaan komunitas itu sendiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kegiatan dari 3 aktor tersebut perlu dirancang atau memberikan distribusi sehingga terbentuk kemitraan yang diharapkan. Di situ kita dapat aktor pemberdayaan komunitasnya, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peran dalam pengembangannya, pemerintah itu menetapkan kebijakan, formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Kemudian swasta kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Sedangkan masyarakat partisipasi dalam setiap kegiatannya. Nah, bentuk-bentuk output peran pemerintah itu kebijakan, misalnya dalam menetapkan peraturan dan menyelesaikan sengketa. Kemudian swasta konsultasi dan rekomendasi, kebijakan investasi, saran, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan bisa juga menjadi objek partisipan. Kemudian fasilitas yang dibutuhkan atau yang digunakan pemerintah itu dana, jaminan, alat teknologi, manajemen, dan edukasi. Kemudian yang fasilitas yang digunakan oleh swasta, dana, alat teknologi, tenaga terampil dan sangat terampil. Masyarakat itu tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik, dan setengah terlatih. Faktor-faktor yang mempengaruhi
pemberdayaan komunitas itu ada 8. Kalian bisa baca faktor-faktornya yang ada di samping ini. Ada 8. Kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapi. Adanya pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang dan adanya partisipasi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut, bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri. Adanya pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang dan adanya partisipasi dan pemegangan kekuasaan dalam komunitas tersebut, bahwa pemberdayaan dalam pengorbanan diri mereka sendiri. Kemudian adanya dorongan dari pemimpin setiap komunitas untuk tidak melepaskan kekuasaannya. Kelima, adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan, kemampuan dan motivasi setiap orang yang berbeda-beda. Adanya kepercayaan para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitas. Ketujuh, pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat. 8. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu. Nah, pemberdayaan ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalnya faktor geografis, kemudian faktor ekonomis, faktor sosiologis, dan faktor dalam bidang politik. Kemudian demikian upaya pemberdayaan diharapkan akan berhasil apabila partisipasi dari pemerintah sebagai stakeholder dan peran aktif masyarakat itu sendiri. Nah, apabila pemerintah dengan masyarakat saling bekerja sama, maka apa yang diharapkan pemerintah dan masyarakat juga ikut berpartisipasi di dalamnya untuk pemberdayaan, itu akan menghasilkan hal-hal yang baik, dan di dalam masyarakat itu terjalin juga solidaritas di dalamnya. Nah, adanya pemberdayaan komunitas ini bisa menjadi lebih baik apa yang diharapkan, misalnya ekonomi mulai membaik, masyarakat semakin solid, kemudian tidak adanya perubahan secara cepat yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Nah, itu adanya pemberdayaan komunitas ini, perubahan itu dilakukan secara bertahap untuk agar bisa berkembang lebih baik. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, kalian bisa bertanya di kolom komentar di Classroom. Jangan lupa daftar hadirnya juga diisi. Karena Ibu sudah menjelaskan kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas, maka Ibu akan memberikan tugas untuk hari ini. Pertama, mengapa partisipasi masyarakat begitu penting dalam pemberdayaan komunitas? Kedua, apakah hubungan kearifan lokal dengan pemberdayaan komunitas? Nah, apabila kalian tidak mengerti atau belum dipahami tentang tugas ini, kalian bisa bertanya di kolom komentar Classroom. Di situ kita bisa melakukan tanya jawab secara daring. Catatan, siswa yang aktif dalam pembelajaran dan rajin mengerjakan tugas mendapatkan nilai plus. Nah, apabila kalian ada yang bertanya di kolom komentar atau aktif di dalam pembelajaran ini, maka kalian bisa mendapatkan nilai plus. Apalagi yang mengerjakan tugas juga bisa mendapatkan nilai plus dari Ibu. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang
yang ikut berpartisipasi di dalam pelajaran kita hari ini. Karena di sini pertemuan terakhir Ibu, maka Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih dan meminta maaf apabila ada kesalahan selama pembelajaran dilaksanakan. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga peserta didik dapat kembali beraktivitas di sekolah. Nah, walaupun kita sekarang belajar online atau belajar secara daring, kalian tetap rajin belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian kalian jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.